Hello everyone, now you're watching Sarkes, Sarma Media Podcast, hosted by me, Cece Sabila. Oke, in this episode kita kedatangan dua teman kita yang mungkin ada hal yang mau mereka perkenalkan nih, khususnya di Tanjung Pandan. Ada Nanda dan Aldi di sini. Halo. Halo guys. Selamat datang di Sarkes. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol sama aku sih hari ini. Karena aku juga sebenarnya penasaran banget nih sama next project mereka. Mungkin boleh diceritain dulu dong Aldi. Apa sih next projectnya? Bikin warung kopi. Warung kopi? Iya. Warung kopi lagi. Bosan gak sih sebenarnya orang dengar warung kopi? Enggak sih, enggak bosan. Kenapa? Karena itu udah warung kopi itu sudah menjadi habitsnya orang Belitung sih. Oh benar banget sih. Ya udah jadi lifestyle gitu. Setuju. Dari orang tua sampai anak muda zaman sekarang. Iya. Kalau nongkrong pasti ke Warung kopi. Iya. Ada banyak pilihan warung kopi di Belitung. Aldi mau bikin apa? Yang tentunya sedikit berbeda sih dari warung kopi yang ada gitu. Oke. Apa tuh yang beda? Dari tempat gitu, dari produk, gitu sih. Mungkin bisa dibilang apa namanya? Rumah Naung. Namanya Rumah Naung. Iya. Oke. Apa tuh Rumah Naung? Naung itu, Ada artinya? Iya, ada artinya, makna sih, lebih ke makna. Maknanya apa? Naung itu artinya tempat berlindung. Oke. Iya. Ada di KBBI ya? Iya. Searching aja kalau mau. Boleh. Iya. Terus ya. Jadi warung kopi itu sebagai ini warung kopi atau coffee shop bilangnya? Warung kopi sih. Cuman ada perpaduan dengan tradisional dan coffee shop gitu. Oke, berarti Dari segi konsep sih. segi konsepnya nyampur. Nyampur. Di in between gitu ya. Iya. Di Rumah Naung itu di satu rumah yang kita pakai buat tempat kopi itu sendiri sih. Oke. Namanya kan Rumah Naung. Iya. Itu kenapa konsepnya kayak gimana? Jadi konsep ini ada dua perpaduan sih antara coffee shop dengan tradisional. Oke. Jadi dari segi konsep rumahnya itu kita pakai dalamnya indoornya pakai vintage gitu. Oke. Iya, dari barang-barang rustik, barang-barang jadul lah, tahun-tahun rumah 90-an gitu. Terus kalau kita outdoornya kita pakai konsep semi industrial. Semi industrial. Iya. Jadi in between antara warung kopi dan coffee shop ya. Jadi biar teman-teman nggak bingung lagi nih kalau misalnya kadang-kadang kalau di Belitung kalau mau nongkrong ke warung kopi stylenya beda sama Iya. mau ke coffee shop ya kan. Kalau misalnya Rumah Naung ini berarti kayak kopinya ada perbedaan nggak sih? Tentunya. Kadang kan tradisional sama yang manual ya. Manual bukan tradisional. Manual sama tradisional sama Iya, pakai metode pakai mesin ya. enggak, kita tetap pakai metode tradisional. Oke, metodenya Pakai tradisional. tungku ya, tetap. Terus kita ada juga produk buat para ciwi-ciwi nih. Apa nih misalnya produk ciwi-ciwi? Kopi susu kekinian yang pastinya. Oh, jadi ada es kopi Ada, susunya. pastinya. Iya bener sih. Kalau aku pribadi lebih suka emang es kopi susu ya kalau Iya, cewek es karena kopi lebih susu. smooth. Iya, lebih creamy gitu kan. Lebih creamy juga. Emang salah satu produk yang dicari di Belitung baru mau masuk es kopi susu Iya. ya. Terinspirasinya awalnya Rumah Naung tuh dari mana sih sebenarnya? Dari salah satu di daerah Jogja sih, Apa tuh kalau boleh tahu? Kopi Klotok. Oke, kopi Iya. klotok. Mungkin buat teman-teman yang sering bolak-balik Jogja atau kuliah di Jogja udah nggak asing nih sama kopi klotok. Kenapa Aldi terinspirasi sama kopi klotok? Karena nuansanya, suasananya, vibes-nya tuh dapat banget gitu. Vibes-nya ada gunung dan sawah. Enggak sih. Nggak ada gunung dan sawah ya kalau di Belitung ya? Nggak ada. Jadi apa yang ada mau di- sawah sih. Ada Bukit sawah. ada. Oke. Cuman nggak dekat rumah Naung. Oh gitu. iya bener. Terus apa yang mau dihadirkan? Kayaknya makanan prasmanan. Oh iya, Iya. kalau di kopi klotok ada makanan Iya, prasmanan. jadi ngemper-ngemper, gultik gitu, asik gitu pasti. Oh, jadi konsepnya duduk di bawah. Duduk di bawah. Oke. Terus apa lagi nih yang mau dijual di Rumah Naung? Selain vibes-nya, kenapa orang harus datang ke Rumah Naung?
Mungkin karena tempat sih. tempatnya? Tempat kayaknya kenyamanan nomor 1. Waduh, kenyamanan Iya. nomor 1. Jadi bukan hanya sekedar warung kopi sih. Bener, Iya, berarti tapi- feels-nya ya yang dijual ya. feels-nya. Oke. Ada apa lagi? Mungkin ada signature drinknya mungkin. Ada apa tuh misalnya? Jadi Rumah Naung ini ada healthy drink kopinya juga. Ada? Healthy drink. Ada healthy drink tuh kan Iya. ribet ngomongnya. Sukses. Apa yang bikin healthy? Mungkin dari manfaat kopi pertama. Mm-mm. Terus ada jahe sama cinnamon. Oh, jadi ada campuran kopi tapi dicampur jahe sama cinnamon. Iya. Oh, gitu. Itu cuma ada di Rumah Naung. Iya. Itu yang bikin resepnya siapa? Aldi. Aku dong. Oke, jadi Aldi ini sebenarnya barista atau sebagai owner aja? Boleh diperkenalkan dong Aldi ini sebagai barista atau konseptor kah? Sebenarnya dua-duanya. Ya. Mm-mm. Untuk barista, konseptor lebih kali. Lebih ke Aldi. Iya. Kalau Nanda Lebih ke marketingnya lah. marketingnya, pemasarannya lah. pemasarannya. Oke, yang brandingnya berarti dari Nandanya. Iya. Oke. Kalau dari baristanya sendiri itu Aldi yang bikin dan ngeracik semua minumannya. Iya. Nanti di situ juga Aldi sebagai baristanya. Iya. Kenapa kopi? Kenapa nggak milih hal yang lain? Karena udah cinta banget sama kopi. Waduh, Iya. udah cinta banget sama kopi. Dari kapan sih minum kopi? Minum kopi kebetulan baru sih Dari dari tahun 2019. Oke, dari tahun 2019 Iya. ya. Kenapa minum kopi dan akhirnya menekuni dunia kopi ini? Karena waktu itu minum kopi gara-gara jualan. Awalnya karena jualan. Karena jualan. Suka kopi karena jualan. Mm-mm. Terus akhirnya lama-lama bikin dan baristanya sertifikat atau enggak? Sertifikat dong. Sertifikat dari mana? Dari BLK Belitung. Dari BLK Iya. Belitung. Jadi udah dapat sertifikat, jadi barista akhirnya menekuni dunia barista dan terjun di kopi. Benar. Sebagai barista dan owner juga. Iya. Oke. Dan kalau aku lihat sih di Belitung sekarang banyak banget ya kan coffee shop, warung kopi juga yang mulai muncul di tahun 2020 ke atas ya, kayaknya 2019 2020 ya. Ya. Itu udah start, udah banyak warung kopi. Rumah Naung ada tips and trick nggak sih untuk bisa bertahan di tengah kompetitor yang banyak? Bisa sih. Mm-mm. Apa Mungkin tuh? dari social brandingnya, Mm-mm. terus selalu inovasi produk, Mm-mm. sama mainin sosial media. Oke, jadi Rumah Naung itu di sosial media juga Sosial ya? media pasti. Jadi orang-orang dari luar Belitung pun bisa akses Bisa, dan tahu iya. di mana sih Rumah Naung gitu ya? Benar. Oke, yang ngebedain Naung dengan sosial media yang lain kontennya apa? Biasanya kalau kopi kan kontennya nyeduh kopi mulu setiap Iya. hari. Ada nggak nih ide-ide jebret nih? Ada sih, lebih ke edukasi. Edukasi Edukasi kopinya. tentang kopi ya. Oh tentunya. gitu. Jadi Aldi sebenarnya karena barista dan ngerti kopi, Mm-mm. banyak mau mengedukasi di kopinya. Iya. Jadi kalau misalnya throwback dikit nih, kemarin aku juga sempet, karena kita follow-followan, aku sama Iya. Aldi follow-followan di Instagram, itu aku ngeliat Aldi sempat main ke Jogja. Mungkin terinspirasinya karena ngeliat banyak banget coffee shop di Jogja Mm-mm. dan banyak terinspirasi dari coffee shop di sana Iya, gitu ya. iya. Ada nggak inspirasi Aldi pas mau buka Naung ini ngelihatnya coffee shop apa? Coffee shop di Jogja itu yang aku suka di Laju sih sama Philscope. Laju sama Philcop. Iya. Iya, kalau filosofi kopi ya, filosofi kopi kan memang vibes-nya juga agak-agak mirip rumah gitu ya. Iya. Iya, kalau filosofi kopi memang dia posisinya pakai rumah joglo kalau nggak salah. Mm-mm. Iya kan? Jadi banyak ngambil inspirasi dari situ ya. Kalau misalnya ngomongin barista, Aldi ada terinspirasi sama satu barista nggak sih? Kalau di luar Belitung ya, Boleh. boleh. Michael Jaisin. Oke, itu Kalau- siapa? Boleh dijelasin nggak sama Itu teman-teman? salah satu champion. Oke. Nah, Di di nasional atau Nasional. internasional? Iya, Oh nasional. itu orang Indonesia. orang Indonesia. Kalau Muhammad Aga, suka nggak sama Muhammad Aga? Suka, Aku cuman ngefans juga sama kurang. Muhammad Aga. Iya. Iya kan keren banget kan Keren Aga. banget, parah. Sekarang banyak barista itu yang awalnya mereka hanya kerja di warung kopi, malah merambah ke bisnisnya, Iya. iya kan? Karena sebenarnya bisnis sama es barista yang passionate di situ tuh kan berbeda gitu loh. Nah Aldi ini salah satu orang yang kalau aku lihat emang
mulai merasa ada passion di situ terus diterusin. Iya. Menurut aku mirip kayak si Aga itu. Iya. Keren banget. Kalau misalnya dari Belitung ada nggak barista yang diidolakan? Ada. Siapa? Namanya Pak Haryanto. Pak Haryanto. Siapa tuh Pak Haryanto? Itu salah satu instruktur di BLK Belitung. Oh jadi karena kemarin ambil sertifikatnya belajarnya di BLK, jadi mentornya Iya. si Pak Haryanto. Iya, sama Oke. satu lagi. Siapa? Bang Kiki. Bang Kiki. Iya, Bang Siapa Kiki. tuh Bang Kiki? Sama instruktur juga. Di situ. Iya. Oke. Dan itu dua-duanya orang Belitung ya? Dua-duanya orang Belitung, asli Belitung. Kalau misalnya orang Belitung sendiri tuh kenal kopi karena mereka suka ngopi di warung kopi atau mereka tuh lebih jauh dari itu kok. Mungkin kalau misalnya kayak di Aceh, di daerah-daerah yang punya kopi, di Lampung, mereka kan memang hidup berdampingan dengan kopi gitu loh. Kalau Iya. di sini kan kita kayaknya nggak ada kebun kopi ya. Ada sih. Oh iya, di Ada mana? di daerah Lilangan sama Kampit. Oh itu Iya. memang menghasilkan kopi dari Belitung. Cuman menurut yang saya tahu itu grade-nya kurang. Oh, Jadi gitu. belum bisa diproduksi massal gitu. Jadi mereka nanam untuk dipakai Konsumsi, sendiri, iya. dikonsumsi sendiri. Mm. Oh, jadi kalau misalnya yang dari Belitung sendiri berarti kopi Belitung itu kopinya bukan dari Belitung ya? Iya. Atau campuran? Mungkin. Mungkin ya. Iya, Berarti emang mostly orang Belitung yang tradisional maupun non tradisional itu kopinya mungkin dari luar. Tapi karena dibilang kopi Belitung karena yang bikin orang Belitung. Mungkin di roasting Iya. gitu sama orang Belitung. Di roasting sama orang Iya. Belitung. Oke. Rumah Now akan buka, kalian harus cek Instagramnya, follow juga, dan jangan lupa datang ke Rumah Now untuk di brew sama Aldi. Sama Nanda. Sama Nanda juga. Jadi teman-teman untuk orang Belitung yang mungkin suka ngopi atau juga suka diskusi tentang kopi, mungkin bisa ngobrol-ngobrol Bisa. sama Aldi sama Nanda ya kan. Mungkin bisa juga kolaborasi sama mereka. Terus ada selain itu ada next plan nggak ke depannya? Pastinya ada sih. Apa tuh? Ya bikin warung kopi lagi. Oh jadi memang mau bikin franchise gitu Iya. atau buka cabang? Mitra buka cabang. Buka cabang. Insya Allah, iya. Mungkin ke kabupaten sebelah juga bisa. Mungkin bisa di daerah Pulau Belitung. Misalnya kayak di Bandung kita edukasi orang sana lah tentang kopi tradisional. Waduh, iya sih. Kopi Iya. tradisional Belitung tuh beda gak sih sama kopi di luar? Beda banget. Apa tuh bedanya? Dari segi rasa sih mungkin. Oh gitu. Iya, dan Rasanya? penyajian juga. Mm-mm. Cara metode seduh juga beda. Oke. Jadi memang kalau kopi Belitung nggak bakal tergantikan karena memang mereka ini berbeda gitu ya. Iya, berbeda. Kalau dari sisi bisnisnya menjanjikan nggak sih buka warung kopi di Belitung? Apa cuma orang tuh buka warung kopi karena ikut-ikutan aja? Sangat menjanjikan sih. Soalnya saya pernah buka warung kopi juga. Oh gitu. Di mana tuh kalau boleh tahu? Oh jadi Aldi ini sebelumnya pernah terlibat lah di salah satu brand kopi di Iya. Belitung. Mungkin cukup terkenal dan kalian juga cukup tahu gitu loh Pasti tahu masalah sih. perkopian duniawi ini gitu. Kenapa Aldi akhirnya memilih untuk buka Naung dan nggak maksudnya karena kan sebelumnya udah tergabung nih. Sekarang malah buka Naung. Sebenarnya masih terlibat sih di sana. Oh, masih? Masih terlibat. Sebagai apa? Sebagai Owner juga. Owner juga Oke. sebenarnya. Cuman pengen Develop bisnisnya. Iya, mau survive lagi lah. Oke. Mau bikin sendiri gitu. Sama abang juga kan. Oke. Oh, jadi ini memang bisnis keluarga gitu ya Iya, sebenarnya. keluarga. As family team gitu ya. Mm-mm. Nah, mungkin banyak juga pelajaran yang Aldi ambil dari brand sebelumnya. Iya, banyak Apa banget. misalnya? Cara kalian mendevelop bisnisnya, cara Iya. kalian memasarkan bisnisnya atau brandingnya gitu loh. Iya. Pastinya ada sih. Apa tuh? Dari mulai brandingnya, Mm-mm. terus nge-treat karyawan. Oke. Nah, terus kayak dari gimana sih cara memasarkan produk gitu. Oke. Itu sih. Dan ada perbedaan nggak sama yang brand sebelumnya? Ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ya pertama tempatnya berbeda lah. Konsep tempatnya. Konsep tempatnya berbeda, produknya berbeda. Hmm. Itu sih. Jadi memang
ada kesamaan sama-sama di bisnis kopi, tapi memang ini berbeda loh Berbeda. gitu. Jadi memang orang pun bisa memilih gitu ya, Iya. Aldi yang di sana atau Aldi yang sekarang di Naung gitu. Iya. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang tertarik terjun di bidang kopi juga, khususnya teman-teman yang di Belitung. Ada nggak pesan-pesan? Pesan-pesan Atau untuk- tips dan trik kalau mau buka bisnis kopi, kalian harus belajar kopi dulu guys. Iya. Nggak boleh ngopi sasetan. harus tahu knowledge-nya gitu. Harus tahu knowledge-nya tentang kopi ya. Iya. Jangan main cebur aja. Pertama dulu pernah tahun 2019 terjun bikin, waktu itu masih tren kopi kekinian nih. Ya. Waktu itu ada salah satu brand Jakarta, boleh disebutin nggak? Boleh. Kopi Kenangan gitu kan. Iya. Dia kan ada kopi susu kekinian gitu. Mm-mm. Kopi susu gula aren gitu kan. Iya. Terus pernah sempet kayak asik nih di Belitung bikin ginian gitu kan. Waktu itu bikin tuh satu buah brand kekinian terus jualan. Oh, jadi sebelumnya sempat jualan es kopi susu kekinian? Iya, Oke. sempat. Heeh. Cuman berjalan 6 bulan. Kenapa? Karena belum tahu ilmu marketing waktu itu. Gitu. Masih nyebar-nyebar aja gitu, jualan-jualan Oke. aja gitu. Tapi itu akhirnya belajar dari Belajar situ. dari pengalaman lah. Akhirnya Aldi bisa survive di next project Iya, yang selanjutnya. gitu. Awalnya dari es kopi susu itu. Mm-mm. Ada kepikiran mau bikin itu lagi berarti? Di Naung bakalan ada ya? Di Naung bakalan ada. Oke, jadi dengan kopi yang sama, dengan racikannya Aldi, bakalan ada kopi itu di Naung nantinya. Naung, Oke, siapa yang nungguin? Aku juga pastinya. Karena kita harus cobain nih karya-karya anak lokal yang mau berkarya dan yang melebarkan sayapnya di bisnis. UMKM sekarang masih sangat potensial sekali. Jadi selalu support teman-teman yang bisnis di daerah kalian. Terus apalagi ya yang mau Aldi sampaikan ke teman-teman? Mungkin ada pelajaran berharga kah selama nyebur di bisnis-bisnis ini? Berapa kali gagal? Sempat 2 kali gagal sih baru. Jangan ada gagal yang selanjutnya Iya. dong. Cukup 2 kali aja dong. 2 kali aja. Terus Dan ini lebih fokus sih sekarang. lebih fokus. Iya, Karena fokus. handle-nya berdua ya. Iya. Yang kemarin mungkin ramean jadi menyatukan satu tujuan dan satu kepala itu agak lebih susah. Susah. Oke. Kalau misalnya beberapa UMKM kan itu tumbuh karena mereka fokus di bisnis. Iya. Tujuannya mereka mengembangkan bisnisnya aja intinya. Mungkin kebanyakan orang juga yang penting cuan gitu. Kalau dari Naung sendiri tujuan utamanya apa sih yang dicari? Kalau tujuan pribadi sih ya. Tujuan pribadi boleh. Tujuan pribadi ya bahagiain orang tua. Oke, Ah. bahagiain orang tua. Nomor 1. Ternyata itu di balik Iya. Naung ya. Nomor 2 ya mau bikin ini sih, lapangan kerja gitu. Oke. Khususnya buat warga Belitung. Untuk orang Belitung. Iya, orang Belitung. Jadi Aldi berprinsip kalau misalnya buka bisnis itu bukan cuma masalah cuan ya, tapi memang mau membantu sesama, Iya, buka lapangan pekerjaan yang baru untuk mengajak teman-teman juga melihat peluang bahwa bisnis perkopian duniawi di Belitung tuh masih berkembang juga. Iya. Dan yang sangat membanggakan sekali Aldi jawab mau membahagiakan orang tua. Kenapa Aldi mau membahagiakan orang tua? Itu sebenarnya pertanyaan klise, cuman kadang-kadang kita nggak bisa jawab loh. Karena nggak pernah ada kepikiran di benak kita yang penting anak sekarang tuh ya udah yang penting gue seneng aja, yang penting gue bahagia aja. Ini jawaban dari Aldi membahagiakan orang tua. Kenapa? Gimana ya bilangnya? Karena ngerasa ada tanggung jawab sebagai anak. Iya, betul banget. Di atas kebahagiaan kamu, kebahagiaan orang tua kamu berarti. Iya. Waduh. Anak laki-laki kan. Anak Harus laki-laki. bagian orang Kalau yang tua. ini nggak laki-laki ya bagaimana? agak-agak. Dua-duanya tujuannya sama berarti Iya, sama atau enggak? banget. Sama. Sama banget. Oke, bisa kompak kayak gini kenapa percaya? Karena di bisnis kadang-kadang suka ada senggol-senggolan kan. Kenapa memilih abang sendiri untuk jadi partnernya? Sebenarnya nggak kompak sih. Oh, Kita nggak nggak kompak. kompak. Kita sering ribut. Sering ribut, Iya, iya. sering berantem juga kan. Dari kecil sering banget. Oke. Terus Cuman, kenapa? Ya dia lebih memahami di bidang pemasaran. Oke. Jadi Bukan karena lebih memahami Aldi ya. iya, enggak, dia jadi Terus lebih percaya abang gitu.
Oh, lebih percaya abang karena dia lebih menguasai di bidang itu. Tapi nggak memahami kamu ternyata. Iya, enggak. Jadi ini masalah naung, mereka nih punya rumah yang untuk bernaung tapi mereka nggak saling kompak tuh gimana ya sebenarnya ya? Tapi kompak lah ya sebenarnya. Kompak, sekarang kompak. Berani bikin usaha bareng karena Iya. memang saling tahu nih satu sama lain gitu Iya. sebagai abang dan adik. Iya. Sempat berantem, kita kulik aja nggak sih keluarganya sekalian. Sempat berantem maksimal kira-kira di umur gede kayak gini masih nggak sih? Enggak, udah enggak. Udah. Sekarang udah sama-sama dewasa kan, udah sama-sama mikir Oke. gitu. Buat apaan sih ribut gitu kan? Oke. Udah Dan lah. kedepannya ada tujuan bareng Iya. di Naung. Peluk dong. Ternyata nih. Enggak bisa sih. Selamat hari Valentine. Ternyata ini episode Valentine ternyata enggak. Ternyata ini adalah kisah abang dan adek. Oke, selain tujuan dan punya tim sama-sama sama keluarga sendiri, apa ya kalau misalnya orang sebagai kita nih sebagai orang Belitung, menurut kamu orang Belitung tuh butuh nggak sih ruang eksistensi? Apakah coffee shop ini nih sebagai ruang eksistensi kah sekarang di Belitung? Iya. Mungkin butuh sih. Karena apa? Mungkin zaman sekarang lah ya, kayak tren-tren di sosial media gitu. Yang pasti kayak pengen kayak di luar lah istilahnya. Oke. Kayak di tren-tren luar gitu. Orang Belitung juga pengen kayaknya. Jadi butuh ruang eksistensi sebagai ya tempat untuk orang bisa sama-sama ngelihat lu siapa sih sebenarnya gitu ya. Dan itu terjadi di warung kopi kalau di Belitung ya mungkin. Iya. Karena sosial media berkembang sangat luas, orang Belitung bisa saling tahu satu sama lain. Tapi kalau misalnya cuma lihat di sosial media aja nggak puas ternyata. Jadi sekarang ada coffee shop, tempat untuk ruang eksistensi orang Belitung. Oke. Terus menurut kamu sampai kapan sih tren perkopian ini akan terus naik gitu? Akan terus menjadi tren dan hits lah di tahun-tahun ke depannya? Ya mungkin bisa. Sampai kapan kira-kira? Sampai kapan ya? Mungkin gak ada habisnya sih perkopi. Nggak bosen gitu ya orang bakalan ngopi emang? Enggak Kayaknya sih, sih enggak enggak. bosan. Kenapa? Gimana ya? Kalau ngopi tuh ya lihat aja deh dari kakek-kakek kita dulunya tuh. Sampai umur sekarang juga masih Masih ngopi. ngopi. Ya. Jadi maksudnya mereka emang ngopi dari mereka muda sampai mereka tua masih ngopi. Iya. Begitupun kita. Pada dasarnya emang suka ya sampai sekarang Bakalan tuh pasti kayak gitu. Bakalan kayak gitu. Apakah karena kita tuh ada budaya kopi di Belitung juga? Apa ada alasan itu masih? Kalau misalnya aku ngelihat di luar gitu kayak di daerah luar mereka ada coffee shop mungkin baru belakangan ini. Cuma kalau di Belitung kita emang udah terbiasa ngopi di warung kopi gitu loh. Iya, Jadi benar budaya ngopi itu memang sudah melekat sekali gitu loh sama benar. orang Belitung. Iya. Dan itu mungkin yang jadi alasan kita nggak akan pernah bosen Iya. untuk datang ke warung kopi atau ke coffee shop. Karena kita akan selalu cari kopi untuk ngobrol sama ya teman-teman kita gitu Iya. kan. Bisa jadi ruang ini working space juga kan. Sebagai working space juga. Kedepannya bakalan banyak coffee shop yang konsepnya ke arah working space kali ya. Karena udah mulai banyak company-company lah yang orang-orangnya mungkin ya butuh ruangan untuk meeting atau ngopi sama teman-temannya, sama relasi-relasinya gitu. Terus kalau dari Aldi dan Nanda sendiri belakangan ini kesehariannya apa aja? Masih di kopi juga? Iya. Masih ngulik tentunya naung? masih ngulik-ngulik kopi sih. Sama fokus di warung kopi tentunya. Karena ngejar untuk openingnya Naung Iya. gitu ya. Iya. Itu pembangunannya dari bulan apa sih kalau boleh tahu? Ini aku baru tahu akan ada coffee shop warung kopi Naung ini itu baru belakangan ini sebenarnya. Apakah emang udah jalan dari beberapa bulan yang lalu? Sebenarnya saya udah riset dari bulan Desember sih. Tahun 2021. 2021. Awal bulan udah riset sebenarnya. Awal bulan Desember. Udah mau bikin kepikiran mau bikin warung kopi lagi nih gitu. Oh, oke. Sampai akhirnya berangkat ke Jogja cari referensi, riset data di sana kan. Pulang terus
bikin nih rumah naung gitu. Akhirnya memberanikan diri untuk Iya. mau bikin warung Mau bikin kopi. warung kopi. Karena terinspirasi dari banyak coffee shop di luar sana. Iya, benar Salah banget. satunya Kopi Klotok tadi. Mm-mm. Kalau sebagai barista ini kan mungkin ya lidah orang yang biasa ngopi, maksudnya yang ngopinya ngopi cute gitu, ngopi cewek manja gitu, Ngopi sama kalem lah. ngopi kalem gitu kan, sama orang yang udah biasa ngopi kan beda nih. Kalau dari Aldi sendiri ada es kopi susu kesukaan gak sih? Kalau Ada di sih. Belitung di mana? Nggak apa-apa sih sebut brand. Kalau di Belitung, Es kopi susu ya. Atau biasa ngopi hitam malah, nggak biasa. ngopi hitam sih. Oh, ngopi kopi hitam. Lebih Kopi hitam suka gimana? kopi hitam. Sebenarnya kalau mau ngopi hitam nyeduhnya sendiri gitu. Oh iya ya, Jarang. karena mereka barista. Jadi Kita emang jarang beli gitu. Oh gitu. Udah stok di rumah. Oke, kalau brand luar? Kalau brand luar mungkin di Kopi Tuku. Oke, kopi tuku kesukaan aku juga. Mm-mm. Biasanya ngopi di mana kalau di kopi tuku? Yang di mana? Di BSD. Oke, di BSD. Itu Iya. kalau nggak salah di BSD baru ya? Iya. Lumayan baru ya? Lumayan lah. Kalau yang lama itu, kalau aku biasanya beli es kopi susu tangga itu tuku di Pasar Santa. Santai. Iya kan, itu di daerah Jaksel kalau nggak salah sih. Kalau BSD yang di BSD itu baru. Iya, Oke. Tangsel kan. Selain itu kemarin ke mana aja kalau misalnya pas lagi cari referensi kopi-kopi? Terus ke Bandung. Ke Bandung juga. Ke Bandung juga, sempet ke Di Bandung Bandung banyak juga. banget ya coffee shop ya. Banyak parah sih. Kemana aja kemarin? Waktu itu ke daerah Braga banyak banget tuh nemuin di Jawa Coffee, Eh, Jurnalisa, Jawa, ini ya kopi Jawa ya. Kopi Jawa. Iya. Mm. Yang di ini kan, ya yang di samping toko es krim itu kan ya? Iya. Oh iya, itu enak juga. Terus di mana lagi? Kopi Tagram, DU Coffee. Kopi Tagram ya. Jadi Banyak sih. akhirnya dari sekian banyak coffee shop yang Aldi temuin, bikinlah konsep si Naung itu. Oke. Terus ada nggak sih orang-orang yang jadi inspirasi, motivasi di balik Aldi? Banyak sih. Abangnya? Enggak. Enggak. Eh, Dia ngalah enggak ya? lebih ke GF sih. Oh, ada ceweknya. Iya. Ternyata. Bestie. Oh, bestie. Iya. Siapa sih kalau boleh di-spill? Waduh, susah sih. Oh, enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Kalau Nanda siapa kira-kira? Aco. Emang kalau kakak ade sih kayak gitu sih, guys. Naung ini kan ternyata bisnisnya kakak ade nih, berdua nih. Iya. As, family team. Jadi pembagian tugasnya tuh seperti apa? Ya kayak Ali kemarin kan dia ke luar Belitung nih kan, Jogja, Bandung nyari referensi kopi itu kan. Kebetulan aku di Belitung nyari lokasinya sih, nyari Oh, tempat gitu. yang strategis di mana gitu kan. Jadi sebenarnya awalnya dari Naung dulu baru nyari tempat gitu. Iya. Bukan lihat tempat dulu baru kasih nama Naung gitu ya. Bener. Jadi udah ada nama Udah Naung ada nama duluan. dulu, iya. Terus Pas aja konsepnya di rumah gitu kan. gitu. Ternyata dapatnya di situ. Dapatnya di situ. Lumayan strategis juga ya Lumayan sebenarnya sih. ya. Dekat kota sih. Terus pembagiannya sama-sama ngebangun bareng atau gimana? Iya. Sama-sama bangun bareng di situ. Yang ngerjain kalian juga atau ada bantuan orang lain juga? Kalau untuk pengerjaan si rumah Naung ini, kebetulan kita 60% ya. 60% kita sendiri sih. Dibantu temen juga. Yang handle. Iya. Jangan-jangan ada tim Sarwa juga yang ikut bantuin di sana enggak? Ada. Part time ternyata tim Sarwa part time-nya di Naung ya kan? Nggak ada yang tahu ternyata mereka ini investor juga ternyata di Naung. Jangan-jangan. Kak Hengki kok tawa sih? Semoga sukses ya Naung. Semoga rame dan pokoknya ya saling support bisnis Iya. satu support sama aja lain. lah. Iya kan? Oke. Mungkin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Atau share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang bisa jadi bintang tamu selanjutnya di sini. Boleh komen di bawah juga. See you to the next video. Bye!